Halo guys, Fani di sini. Kali ini kita akan membahas tentang prediksi bentuk-bentuk soal TKD BMN 2023 dan juga bentuk latihan soal-soalnya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa ya untuk di-subscribe dan juga follow IG saya @fandiarya. Baik, sebelum kita mulai di sini mau infokan juga ya buat teman-teman yang nanyain, "Kak, kira-kira durasi 120 menit ini dapat dari mana, Kak?" gitu. Nah, untuk di tahun 2023 ini nanti akan saya update. Nah, yang kita bahas adalah di tahun lalu ya, tahun 2022. Yang mana rinciannya kira-kira seperti ini, teman-teman. Itu tesnya ada 3 jenis ya. Pertama survei, yang kedua tes TKD, dan yang ketiga adalah akhlak. Survei sendiri itu sekitar 5 menit, namun sebelum tes survei ini, teman-teman akan diberikan bahan bacaan terkait pernyataan dan juga petunjuk pengisian sekitar 3,5 menit. Survei ini nggak masuk dalam perhitungan, jadi hanya sekedar pengisian aja. Kemudian berikutnya untuk TKD itu masing-masing durasinya 18 menit, 27 menit, 8 menit, dan 20 menit. Yang mana di sela-sela sebelum tesnya dimulai, teman-teman akan diberikan petunjuk durasinya macam-macam. Yang paling lama adalah untuk number sequence dan diagram listening sekitar 1,5 menit. Sementara untuk verbal logical dan word classification itu hanya setengah menit. Juga untuk pilihan diri itu teman-teman diberikan durasi baca sekitar setengah menit. Jadi setelah total maka durasinya sekitar 117 menit. Ya nggak jauh beda ya dari 120 menit tadi teman-teman. Nah dari tes-tes ini itu ternyata ada beberapa tes yang sering pengulangan, namun bentuknya berbeda. Yang mana di sini yang selalu berulang adalah tes-tes dalam bentuk wacana atau analitis. Dan juga di sini ada deret angka dan yang terakhir adalah tes gambar, spasial ataupun figural. Jadi kemungkinan prediksi di tahun 2023 ini bentuk tesnya nggak jauh beda dengan yang ini. Ini bahasanya diantaranya, berarti ada bentuk tes lain yang mungkin aja sangat berbeda. Jadi bila masih ada waktu silakan aja dimaksimalkan persiapannya. Oke, di sini kita akan langsung bahas saja bentuk-bentuk prediksi soalnya. Yang mana ini adalah bentuk soal di tahun lalu teman-teman. Kita diberikan sebuah konten dan dari konten ini kita akan diberikan sebuah pernyataan. Kita diminta tentukan apakah ini benar, salah atau nggak bisa disimpulkan. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi buat teman-teman yang mau menjawab dulu silakan di pause video ini. Baik, langsung aja kita bahas. Gurita memiliki darah biru yang berbisa. Oke, setelah kita baca di sini adalah air liurnya yang berbisa, bukan darahnya. Jadi simpulannya adalah salah. Berikutnya, untuk nomor 2, konten yang sama. Pernyataannya, gurita memiliki 8 tentakel dan kepala bulat. Nah, kita langsung aja baca di soalnya. Oh ya, teman-teman, jika jumpa soal seperti ini, sebaiknya teman-teman baca dulu pertanyaannya, sehingga teman-teman bisa mencocokkan ya dengan kontennya. Di sini, keterangannya adalah gurita adalah makhluk laut yang paling terkenal, karena memiliki 8 lengan dan kepala bulat. Jadi, bukan 8 tentakel, maka ini kesimpulan adalah salah. Yang punya 8 tentakel itu adalah cumi-cumi, sementara gurita itu adalah lengan. Oke, konten yang sama untuk pernyataan ketiga yaitu gurita adalah hewan yang paling kuat di kelas Cephalopoda. Kita lihat di sini keterangannya. Gurita atau octopoda adalah hewan moluska dari kelas Cephalopoda. Kaki hewan terletak di kepala. Dan setelah kita baca di sini nggak ada keterangan ataupun hal-hal yang menunjukkan sebuah pernyataan yang bisa kita ambil logika bahwasanya dia yang paling kuat. Maka di sini kita simpulkan tidak dapat disimpulkan. Ya, karena di sini nggak ada penjelasan dan juga nggak ada clue tentang hewan apa yang paling kuat di kelas Cephalopoda melalui konten ini. Baik, berikutnya, masih konten yang sama. Pernyataannya adalah gurita terkecil panjangnya tidak sampai 2,54 cm dengan berat kurang dari 1 gram. Oke, kita baca dan sini ada penjelasan. Gurita terkecil adalah Octopus wolfi. Panjangnya lebih kecil dari 1 inci dan beratnya kurang dari 1 gram, sama ya 1 gram. Namun di sini adalah sentimeter. Berarti kita di sini harus bisa melihat ya konversi inci ke sentimeter. Yang mana di sini 1 inci sama dengan 2,54 cm. Sehingga pernyataan ini adalah benar, teman-teman. Oke, berikutnya soal yang mungkin keluar adalah bentuk-bentuk analitis. Yang mana di sini soalnya
Tika, Ayu, Dian, Vera, dan Tessa sama-sama mengoleksi boneka. Boneka Ayu lebih banyak dibanding boneka Tika, tetapi lebih sedikit dari boneka Dian. Sedangkan boneka Vera lebih banyak dibanding boneka Tessa, tetapi lebih sedikit dari boneka Tika. Siapa yang memiliki koleksi boneka paling banyak? Tessa, Tika, Ayu, Vera, atau Dian? Yuk langsung aja kita bahas. Buat yang mau jawab dulu silahkan di post ya. Jadi yang paling enak kalau soal-soal nanti seperti ini, teman-teman langsung aja buat di oret-oret ya. Kalau nggak salah itu diperbolehkan membawa oret-oret ketika tes. Jadi Ayu lebih banyak dibanding boneka Tika. Kita gambarkan dulu di sini. Ayu berarti lebih banyak dengan Tika. Tetapi lebih sedikit dari Dian. Berarti Dian lebih banyak. Ya, semakin ke kiri di sini semakin banyak ya teman-teman ya. Semakin ke kanan semakin sedikit. Boneka Vera lebih banyak dibanding boneka Tessa. Kita lihat di sini nama Vera dan Tessa itu nggak ada semua. Jadi kita tahan dulu diingatan ya. Kemudian berikutnya, tetapi lebih sedikit dari boneka Tika. Oke, ini dia. Ada Tika di sini. Hubungannya dengan Tika. Berarti boneka Vera lebih sedikit dibanding boneka Tika. Berarti Vera ada di sini. Dan Tessa tentunya ada di paling belakang. Jadi kalau kita ambil garis di sini, semakin sedikit bila ke kanan. Maka, siapa yang memiliki koleksi boneka paling banyak? Tentu dia adalah Dian. Oke, bentuk lain dari soal-soal yang seperti ini, yang tentang pemahaman wacana, analitis, bisa jadi tentang membaca grafik, atau membaca data statistik, atau membaca wacana panjang. Jadi silahkan aja banyak-banyak latihan ya teman-teman ya, terutama latihan membaca cepat dan juga cepat untuk memahami ataupun menarik kesimpulan. Oke, kita lanjut. Bentuk soal berikutnya adalah tentang deret. Ya, pasti teman-teman sudah tahu semua ya kalau deret itu gimana ya. Namun deret yang di sini adalah bentuk deret yang baru. Jadi kita tugasnya adalah mencari angka yang salah di antara huruf A, B, C, D, dan E ini. Sementara huruf yang ada di terluar ini merupakan sudah pasti benar. Jadi kita perlu cari tahu mana yang salah di antara 5 ini. Oke, kita lihat polanya. Tentunya untuk deret ini kita gunakan cara-cara yang trial error. Atau di sini butuh pemikiran teman-teman. Pemikiran yang liar ya teman-teman ya. Jadi kita banyak memikirkan tentang peluang-peluang, kira-kira ini polanya bagaimana. Nah, kita coba dari yang lompatan satu dulu atau satu larik. Dimana di sini kalau kita lihat adalah minus 3 tambah 10. Minus 3 tambah 10. Berarti polanya minus 3 ditambah 10. Sementara 37 dikurang minus 3 harusnya 34, bukan 43. Kalau misalnya di sini 34 ditambah 10 sama dengan 44, betul. Berarti yang salah adalah di C, teman-teman. Maka jawabannya adalah C. Oke, berikutnya. Untuk tipe soal yang sama, masih deret, kita diminta untuk mencari mana yang salah. Langsung aja kita kerjakan. Di sini minus 6 ke minus 1 berarti ada penambahan 5. 1 ke 3 ini bisa jadi dikali minus 3 atau ditambah 4. Kemudian 3 ke 8 ini tambah 5. Ada pola ya teman-teman ya, penambahan 5 ya. Kemudian 8 ke minus 24. Sepertinya yang paling pas adalah dikali. Bukan dijumlah. Jadi 8 kali 3 24. Namun dikali minus 3. Kemudian 24 ke 19 ini ada penambahan 5. Dan seharusnya di sini adalah perkalian minus 3. Betul ya, minus 19 dikali minus 3 hasilnya positif. Dan kita tambah 5, harusnya di sini 62, bukan minus 62. Maka yang salah adalah di opsi E, teman-teman. Oke, berikutnya teman-teman. Ini soal tentang spasial, figural, ataupun namanya di sini yang resminya adalah diagram reasoning. Ya, soal-soal gambar lah teman-teman ya. Jadi sudah tahu ya, ini kita diberikan prinsip-prinsip, ada 5 prinsip di sini. Yang mana dari prinsip ini kita coba aplikasikan ke soalnya. Di mana soal di sini meminta
prinsip nomor 3. Prinsip nomor 3 yaitu dari sebuah gambar, kemudian gambar itu diperbesar ya. Jadi kita diberitahu adalah gambar akhirnya, teman-teman. Jadi kalau diberitahu gambar akhir, maka kita balik prinsipnya. Tadi kan ini kecil ke besar. Maka dari besar ke kecil. Harusnya di sini adalah tetap gambar bintang, namun dalam bentuk yang lebih kecil. Kita lihat bintang yang kecil dengan pola yang sama ada di opsi C. Ya, betul ya teman-teman, opsi C. Oke, kita bahas soal berikutnya. Nah, ini soal yang setipe tapi lebih kompleks lagi teman-teman. Ini ada 2 prinsip. Nah, jadi kita lihat di sini teman-teman ya. Di sini yang diminta adalah prinsip nomor 5 dan prinsip nomor 2. Kita kerjakan dulu dari prinsip nomor 5. Di mana kita harus tahu ya, prinsip nomor 5 ini adalah perpindahan urutan, namun tanpa mengubah bentuk ataupun warna. Jadi kita lihat untuk gambar nomor 3 menjadi nomor 1. Berarti di sini yang lingkaran harusnya menjadi nomor yang pertama. Berikutnya adalah yang pertama menjadi nomor 2. Jadi yang kedua harusnya adalah gambar persegi yang separuh ini. Kemudian berikutnya terakhir tentunya adalah gambar bintang. Sampai sini kita bisa lihat yang bukan gambar bintang di akhir ada di opsi A. Jadi ini dicoret, eliminasi. Kemudian setelahnya prinsip nomor 2. Prinsip nomor 2 ini setelah kita lihat ternyata ini adalah rotasi, teman-teman. Rotasi 90 derajat. Caranya gimana lihatnya Kak yang mudahnya? Untuk rotasi 90 derajat ini mudah sekali teman-teman ya. Teman-teman tinggal lihat aja gambar pertama kan begini. Kalau dia berpindah seperti ini, berarti dia berotasi 90 derajat. Ketika teman-teman melihat sebuah objek, bila itu 90 derajat, maka langsung aja bagi 4 bagian. Karena 90 derajat itu adalah 1/4. Kemudian kita bisa lihat lagi ya, kita konfirmasi apakah ini benar untuk rotasi 90 derajat dari sebuah gambar. Berikutnya, nah kotak ini teman-teman. Lihat di sisi ujungnya. Karena ini 90 derajat, langsung aja kita bagi 4. Tentunya sehabis dari sini, logikanya dia harus ke bawah sini. Dan betul saja. Berarti ini sudah kita konfirmasi adalah rotasi 90 derajat searah jarum jam. Berarti kita fokus ke sebuah objek aja yang ada di sini dulu. Kita lihat objeknya bintang. Kalau seperti ini, berarti 90 derajat, kita fokus aja ke sebuah bintang yang agak kontras, ujungnya tadi yang warna putih. Langsung aja kita bagi 4 bagian. Tentunya habis dari sini harusnya pindah ke sini. Berarti putihnya adalah di sisi kanan. Jadi kalau yang bukan sisi kanan itu salah. Sisa 2 opsi lagi. Kita lihat ya. Yang berbeda ada di sisi tengahnya juga beda nih. Nah jadi kuncinya adalah di tengahnya. Kita lihat. Nah ini fokus aja kepada garis sikunya teman-teman ya. Kita bagi 4. Harusnya dari sini dia pindah ke sini sikunya. Maka siku yang seperti ini itu ada di opsi D. Sehingga jawabannya ada di opsi D. Betul. Nah, seru ya soal-soal diagram descending ini teman-teman. Oke, sebelum terlanjut untuk soal berikutnya, di sini mau infokan ya, untuk soal-soal tadi itu teman-teman bisa dapatkan semua dari website temanaisyah.com, khususnya di paket Tryout Focus BUMN. Jadi teman-teman ketika beli paket tryout ini, teman-teman otomatis akan bisa klaim gratis paket rekaman bimbelnya. Dimana bimbel ini ada 10 kali pertemuan, udah termasuk 4 pertemuan bahasa Inggris. Tiap pertemuan bimbel itu ada materi dan latihan-latihan soal yang bisa teman-teman download. Jadi di paket tryout ini teman-teman akan dapetin sekitar 7 paket tryout sesuai FR tentunya, dan ada 2 mini tryout, kemudian ditambah lagi ada latihan-latihan soal puluhan di tiap pertemuan, ditambah 10 rekaman bimbel. Dan khusus buat teman-teman yang subscriber Fandi AP, di sini ada penawaran khusus terbatas. Gunakan kode voucher pasti bisa, maka akan ada potongan 20% khusus di paket tryout. Untuk mendaftar langsung aja ya melalui website temanaisyah.com, buat akun dulu, kemudian masuk ke pusat pembelian atau pusat langganan dan pilih paket Tryout Focus BUMN. Di sini juga kita sediakan grup diskusi Telegram, jadi silahkan join aja ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya bahas soal berikutnya, nomor 10 masih tentang diagram descending. Di sini diminta adalah gambar pertama dari prinsip nomor 3 dan nomor 5. Karena ini yang diketahui adalah yang gambar akhir,
maka kita gunakan kebalikan prinsipnya. Kita pelajari dulu prinsip nomor 5. Prinsip nomor 5 ini adalah sebuah gambar yang berprinsip refleksi. Jadi ini bukan rotasi ya teman-teman ya. Jadi ini refleksi. Bayangkan aja ada sebuah cermin di bawah sini. Nah, sehingga refleksinya seperti ini. Sama ya. Nah, jadi ini adalah refleksi. Kemudian prinsip nomor 3 ini adalah perpindahan susunan. Selain berpindah susunan, di sini juga setiap yang berbentuk bulat dia berubah jadi kotak, teman-teman. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita aplikasikan kedua prinsip ini ke soal. Nah, kira-kira dari bentuk refleksi yang pertama tentu bentuknya seperti ini, teman-teman. Dan seperti ini. Nah, kemudian prinsip nomor 3 adalah perpindahan. Berarti harusnya gambar yang seperempat lingkaran ini pindah ke sini, teman-teman. Nah, berarti gambarnya adalah begini ya. Ini kita coret. Maka urutannya yang E ini tentunya sudah salah. Selanjutnya, karena ini adalah kebalikan, maka setiap yang bentuknya kotak akan menjadi lingkaran, teman-teman. Di sini yang kotak ada 2 ya. Pertama di segi 8 ini, dalamnya ada kotak, berarti ini harusnya jadi lingkaran. Kemudian ini kotak kecil di sini, itu menjadi lingkaran. Lihat mana yang lingkaran, teman-teman. Tentunya ada di opsi C. Ya, maka untuk jawabannya adalah opsi C. Baik, kita lanjut lagi ya untuk soal berikutnya. Nah, kali ini yang ditanyakan di soal adalah prinsip berapakah yang ada di sini? Nah, untuk soal ini sepertinya PR aja ya buat teman-teman. Silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nah, nanti untuk jawaban yang benar akan saya pin ya di kolom komentarnya. Baik, mungkin sekian dulu dan kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua sudah menonton. Jangan katakan tidak mungkin, tapi katakan bagaimana caranya. Saya Fandi AP pamit undur diri dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.